Saudari dan saudaraku, Injil pagi hari ini merupakan penutup pembicaraan tentang perutusan dan utusan, tentang misi dan misionaris. Injil pagi ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah ayat 34 sampai 36. Yesus menyatakan, terbuka kemungkinan bahwa akan terjadi perpecahan dalam keluarga sebagai akibat dari keikutsertaan seorang anggotanya dalam gerakan Yesus. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa kehadiran Yesus suka tidak suka memunculkan reaksi menentang, bahkan melawan. Kemudian bagian yang kedua, ayat 37 sampai dengan 39, mau menyatakan bahwa mengasihi keluarga itu suatu keharusan, sebab yang tidak mampu mengasihi keluarganya juga tidak akan mampu mengasihi orang yang berada di luar keluarga itu. Tetapi menjadi utusan Yesus Kristus harus bersedia menomorduakan keterikatan mereka akan hal-hal yang sangat mereka cintai, termasuk di dalamnya keluarga atau bahkan hidupnya sendiri. Pertanyaannya adalah, untuk siapa? Jawabnya, untuk Yesus dan untuk perutusannya. Maka Yesus mengatakan, yang tidak sanggup memanggul salibnya, dia tidak layak untuk aku. Dalam hal ini, salib dimaknai secara spesifik, yaitu bahwa hidup Yesus harus siap mati dengan Yesus. Hidup bersama Yesus, mengikut Yesus, harus siap menjadi martir, menumpahkan darah untuk imannya. Dan bagian yang ketiga adalah ayat 40 sampai 42, berbicara tentang hal yang memang sama sekali lain, yaitu tentang kelompok yang menerima sebagai murid-murid Yesus. Mereka menerima nabi, menerima orang benar, menerima orang kecil, dan mereka itu boleh berharap bahwa mereka pun akan menerima upah dari Tuhan sendiri. Inilah hidup yang kekal. Maka pesan sabda hari ini menurut saya sangat tajam. Beriman kepada Yesus dan setia menjalankan perutusan Yesus harus siap menjadi pribadi kontras, siap tidak populer, dan siap menjadi martir. Maka yang masih bersikap kompromistis, yang masih suka tawar-menawar, ataupun cari enaknya sendiri dalam mengikuti Yesus dan mengejar popularitas diri, layak dikatakan pribadi itu belum benar-benar ikut Yesus, karena yang dicari masih dirinya sendiri, yang menjadi pusat masih dirinya sendiri, dan belum mampu menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidupnya.
Mari kita renungkan sepanjang hari ini. Apakah aku selama ini masih mencari diriku sendiri, atau sudah menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam hidupku sebagai utusannya?